Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Selamat pagi Loso Ika. Selamat pagi Loso Evelyn. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Imtong Kids. Nah, ketemu lagi nih kita di Kak Imtong Kids. Nah, adik-adik, yuk kita mau menyapa Tuhan ya. Selamat pagi sama Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, Tuhan Yesus itu cinta sama kita ya. Adik-adik, Rose Evelyn, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita doa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala,
lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah kita lanjut nih, kita mau memuji Tuhan ya Lause ya. Iya, oke Lause, yuk. Nah Lause, kalau kasih Tuhan itu kira-kira besarnya segimana ya Lause ya? Wah, besar sekali Lause. Kalau dibandingkan langit, Masih lebih tinggi siapa? lagi. Kasih Tuhan lebih tinggi Lause Kalau dibanding sama langit. dibandingkan dalamnya laut? Wah, tidak ada apa-apanya Lause, masih dalam kasih Tuhan Lause. Oh, berarti kasih Tuhan itu tinggi, dalam dan juga indah ya Iya Lause ya. betul Lause. Oke, yuk Iya. adik-adik kita mau menyanyikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, loncat. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Hebat Lause ya. Adik-adik ngikutin nggak? Kayak Lause? Ikutin dong. Iya harus ya. Kita harus Semangat. Ternyata kasih Tuhan itu besar, tinggi, dan dalam ya Lause Iya ya. betul Lause. Nah sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar Firman Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi ya, sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman, Firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Evelyn. Adik-adik, hari ini Lause mau memperlihatkan satu video untuk adik-adik semua. Adik-adik simak ya, cerita ini cerita tentang apa ya? Yuk mari kita simak videonya. Boneka, boneka, boneka lucu. Siapa yang mau beli? Silakan, silakan beli bonekanya. Ayo, ayo. Duh, mau ke toilet dulu deh. Nggak apa-apa deh, ditinggal sebentar. Perampok, perampok, perampok.
suaranya kan bagus ya. Matanya, iya cerah banget. Iya, oke. Yuk kita pulang-pulang. Mana tas saya? Wah, ada yang mencuri tas saya ini, Lause. Tas saya hilang, gak ada. Nah, adik-adik sudah lihat ya videonya. Ternyata cerita tentang penjahat, perampok, pencuri. Dan akhirnya perampok pencuri tersebut ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu adalah penjahat adik-adik. Jadi penjahat itu melakukan suatu kejahatan dan harus dihukum. Karena dia merampok, dia mencuri, jadi dia harus dipenjara adik-adik. Itulah hukuman untuk penjahat. Nah adik-adik, tetapi di Alkitab ada satu cerita. Orang yang tidak melakukan kesalahan, orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dia dihukum. Kira-kira cerita apa ya adik-adik? Yuk sebelum Lause lanjutkan, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, duduk tenang, mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ingat cerita minggu lalu. Yesus sudah ditangkap di sebuah taman. Lalu Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit menghadap kepada para pemimpin agama di Yerusalem. Lalu pemimpin tersebut bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau anak Allah?" Yesus menjawab, "Kamu sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah." Adik-adik, para pemimpin agama tersebut marah mendengar jawaban Yesus. Mereka tidak mau mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena mereka marah, mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Pilatus adalah seorang yang berkuasa di Yerusalem pada saat itu. Lalu pada saat di Pilatus bertanya banyak hal kepada Yesus. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi pemimpin-pemimpin agama itu ingin Yesus itu dihukum. Bahkan ingin Yesus mati. Tapi karena tidak menemukan kesalahan, lalu Pilatus berbicara dengan Yesus, lalu berkata kepada orang-orang banyak, "Aku telah berbicara kepada Yesus, dan aku tidak menemukan apapun yang salah dari orang ini." Karena itu, lalu Pilatus mengirimnya ke Herodes. Herodes itu adalah raja pada saat itu yang sedang ada di Yerusalem. Herodes dan para pasukannya mengolok-olok Yesus, mengejek-ngejek Yesus, menjelek-jelekan Yesus. Kemudian mereka mengirimnya kembali kepada Pilatus. Melihat tidak ada kesalahan, tidak ada alasan, tidak ada kejahatan yang Yesus lakukan. Pilatus berkata lagi kepada orang banyak, dia tidak melakukan apapun yang membuatnya harus dihukum mati. Tetapi para pemimpin agama dan orang banyak mulai berteriak, "Salibkan dia!" Karena mereka ingin Yesus mati di salib.
Lalu Pilatus berkata, "Mengapa? Apa yang salah? Apa yang telah dilakukannya? Aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukumnya pada kematian." Tetapi orang banyak tersebut malah berteriak semakin keras. Mereka berkata, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Wah, pada saat itu Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka ingin melakukan apa pada Yesus? Maka Pilatus menyerahkan kepada mereka. Lalu setelah itu Yesus dibawa pergi. Dan kerumunan orang banyak itu mengikutinya dari belakang. Ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Kalvari atau Bukit Golgota. Di sanalah adik-adik Yesus dipaku di kayu salib yang kasar. Pada saat itu di Bukit Golgota ada 2 orang penjahat di kanan dan di kiri Yesus. Mereka itu memang penjahat, karena itulah mereka disalibkan. Ketika Yesus akan mati di kayu salib, para pemimpin agama dan prajurit terus mengolok-olok dia, mengejek-ngejek dia. Tetapi Yesus berdoa bagi semua musuh-musuhnya. "Bapa, ampunilah mereka." Adik-adik, dari cerita tadi, dari kita lihat ya adik-adik ya. Saat Yesus ditangkap, Yesus sudah mengetahuinya. Lalu saat Yesus harus mati di kayu salib, Yesus sama sekali tidak melarikan diri. Pilatus dan Herodes keduanya tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Yesus tidak memiliki kesalahan, tidak membela dirinya, dia tetap menerima apa yang harus terjadi. Saat Yesus diolok-olok atau disalib, Yesus tidak ingin membalas mereka. Malah kebalikannya. Yesus meminta pengampunan dari Allah untuk mereka yang mengolok-olok Yesus. Adik-adik, disalib adalah hal yang sangat menyakitkan. Bukan hanya kaki dan tangan Yesus yang sakit adik-adik, tetapi hati Yesus lebih sakit lagi. Yesus itu tidak bersalah adik-adik, tidak melarikan diri, dan tidak ingin membalas mereka. Yesus memilih taat kepada Allah. Yesus tahu kenapa dia harus mati di kayu salib. Adik-adik tahu? Karena Yesus tahu dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita adik-adik. Manusia yang sudah berdosa. Seperti penjahat yang tadi ya. Melakukan sesuatu yang merugikan kepada orang lain. Menyakiti orang lain. Itu adalah dosa adik-adik. Yesus sudah menanggung dosa kita. Yang berarti Yesus sudah menjadi juru selamat kita semua. Adik-adik, luar biasa sekali ya. Kasih Allah sangat besar buat kita semua. Sampai-sampai Yesus, anak yang tunggal, diutus untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Untuk mati di kayu salib. Adik-adik, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan kita percaya kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, maka adik-adik dosa kita diampuni, ditebus, dan Yesus mengutus rohnya untuk hidup di dalam hati kita adik-adik. Memberi kekuatan untuk mempercayai dan mentaati semua perintah Allah. Kita sadari
bahwa Yesus selalu mengasihi kita walaupun kita manusia yang berdosa. Seperti ayat hafalan ini adik-adik, yuk mari kita baca ya adik-adik. Dari Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi adik-adik, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, karena itu adik-adik, kita mau bersyukur, kita masuk ke dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau menanggung dosa-dosa kami, anak-anak yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati mencurahkan darah-Mu di kayu salib. Kami mau Tuhan membuka hati kami mau menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi manusia yang baru dan bisa mentaati Allah seperti yang Yesus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, tadi udah dengerin ceritanya apa Lause? Nah ternyata Lause ya, kita tadi melihat Tuhan Yesus itu disalib Lause. Untuk apa sih Tuhan Yesus itu harus disalib Lause? Iya, ternyata Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus itu cinta banget sama kita. Gitu ya Lause ya. Iya. Saking cintanya sama kita, Tuhan rela ya Lause ya mati di kayu atas kayu salib. Ih, Nah, hebatnya cintanya bukan cuma sama Lause aja loh. Oh iya Lause ya. Tapi cinta sama adik-adik di rumah, Iya. sama mama, sama papa, kakek, nenek. Wah, semua orang dicintai Iya, Tuhan sama Yesus. Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi adik-adik ya. Yesus disalib karena cinta kita semua ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah disalib, sudah menebus dosa kita ya Lause ya. Iya, jadi Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Iya, kita harus ingat terus nih meskipun kita sekarang acaranya selesai, tapi kita harus ingat terus Tuhan Yesus itu selalu mencintai kita semua. Nah, sekarang kita mau ucapkan goodbye sama ya. anak-anak di rumah. Goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Jajien, jajien, song jajien, 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 sang ni. Dadah adik-adik. Dadah, ketemu lagi minggu depan ya. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of
happy man was he. Zacchaeus was a widow man, but a happy man was he. For he had seen the Lord that day, and a happy man was he. And a very happy man was he. And a happy man was he. Hai Sakeus, turunlah. Aku menetap di rumahmu. Ya. Sakeus, turunlah. Aku di bawah Sakeusnya. Sampai jumpa. Allah besertamu. Sampai jumpa. Allah besertamu. Dadah.